96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Halo, selamat siang sahabat Gemilang. Hari ini 7 Mei 2025, luar biasa. Ketemu lagi sama Dharma Wijaya. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun ya. Masih tanggal muda, hari ini kita kedatangan satu narasumber dari satu instansi yang sangat fresh juga, karena masih tanggal-tanggal muda. Beban pikiran juga belum banyak kayaknya. Dan hari ini kita sudah bersama dengan Bawaslu Kabupaten Magelang yang akan membahas terkait kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Magelang pasca dilakukannya pemilu dan juga pilkada serentak kemarin. Nah, sudah hadir di studio 1 Radio Gemilang FM. Yang pertama kita sapa dulu, ada Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Bang Habib Saleh. Selamat siang, Bang. Sehat hari ini? Selamat siang, alhamdulillah sehat. Sehat. Sejahtera dan lapang dada. Oke, luar biasa. Dan semoga hari ini tetap semangat untuk bergabung bersama kita ya, Bang Habib ya. Alhamdulillah tetap semangat. Alhamdulillah. Yang pasti kali ini kita juga akan mendengarkan tausiah. Yang satu adalah Kordif SDMO dan juga Diklat Bawaslu Kabupaten Magelang, ada Bang Muhammad Hafid. Halo, selamat siang. Sehat hari ini? Halo, selamat siang juga Mas Dharma. Alhamdulillah kondisi sehat, segar dan senantiasa penuh semangat. Senantiasa penuh Semoga semangat. para sahabat Bawaslu dimanapun berada yang kebetulan menyimak acara ini juga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, istimewa pokoknya ya. Oh itu hasanah. Baik, terima kasih. Ini yakin nggak ada yang mau ngalah, salah satu ganti nama lah. Yang satu Hafid, yang satu Habib. Hampir sama nih. Penerimaan amplopnya besok kalau misalnya ketukar gimana? Ya nggak apa-apa, saya ikhlas. Harus mau ngalah sama senior ya. Harus mau ngalah sama senior. Tapi Baik. ada bedanya Mas. Gimana? Kalau yang saya kan tanpa saleh, beliau kan di belakangnya ada saleh. Oh gitu. Ada selehnya ya. Jadi beliau itu belum menemukan kesalehan. Oh, yes. Tapi kalau istri yang saleh sudah ya? Atau belum? On the way. On the way, ladies. Alhamdulillah. Kita jadi bongkar-bongkar dapur orang nih ya. Tapi nggak apa-apa. Hari ini luar biasa, ada satu tema yang sangat menarik yang akan kita obrolin sama narasumber berdua, Bang Habib dan juga Bang Hafid. Ini nanti kalau saya keliru menyebutnya karena namanya juga hampir sama, mohon dimaafkan. Terkait dengan pemilu sudah, pilkada juga sudah. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan masyarakat umum sekarang ini, kira-kira Bawaslu itu kalau misalnya nggak ada pemilu, nggak ada pilkada itu terus ngapain gitu kan? Pertanyaannya kan gitu. Nah, kita akan membahas secara lebih detail dan lebih lengkap. Anda bisa bertukar informasi atau bertanya melalui 081578968968 atau Anda juga bisa WA kami di nomor itu atau telepon di 587373. Dan hari ini Anda juga bisa mendengarkan atau menyaksikan siaran langsung kita melalui channel YouTube di Gemilang FM Official. Ke Bang Habib dulu. Siap. Bang. Ya. Kalau pemilu sama pilkada itu jelas tugasnya, ya kan? Tapi kalau misalnya pasca seperti ini, apa yang dikerjakan oleh Bawaslu Kabupaten Magelang? Apakah hanya diem di kantor, menunggu sesuatu datang, atau apa yang mungkin sedang direncanakan dan apa yang menjadi titik poin kegiatan setelah atau pasca pemilu dan juga pilkada kali ini? Silakan Bang Habib. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami ingin menyapa sahabat Gemilang dimanapun Anda berada, juga sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa sehat, berbahagia, riang gembira,
dan penuh catatan seperti kami berdua. Iya. Tidak pernah kehilangan selera humor. Hidup yang bahagia itu ketika kita bisa mentertawakan diri sendiri. Bisa mentertawakan diri sendiri. Ya, sahabat Bawaslu, ini adalah pertanyaan yang mungkin celekit gitu Pak Afid ya. Iya. Yang selalu disampaikan kepada kami setiap habis pemilu, habis pilkada. Setelah pemilu dan pilkada, Bawaslu ngapain kan? Iya. Itu adalah pertanyaan normal, pertanyaan yang mungkin ada di benak hati banyak masyarakat. Karena namanya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Iya. yang berarti tugasnya kira-kira ngawasi pemilu kan begitu, persepsi publik. Ini juga mungkin sama kalau ke teman-teman kita di samping, teman-teman KPU, Komisi Pemilihan Umum. Iya. Nah, setelah nggak ada pemilu, nggak ada pilkada, Ngapain terus gitu ya? ngapain ya? Iya. Gitu. Kira-kira itu adalah pertanyaan publik. Nah, kebetulan beberapa waktu yang lalu juga saya menghadiri beberapa acara Mas Dharma ya. Iya. Nah, itu juga respon atau pertanyaan teman-teman yang ketemu kita juga sama. Itu baru pilkada Kowe ngopo kowe? Apa yang kamu lakukan kira-kira kan begitu? Lebih jelekit lagi kalau misalnya ada statement gini, jangan sampai kamu makan gaji buta. Bahkan saya pernah ditanya itu Mas Elwat Alfian Ketep itu, Iya. cah pinter kok masuk Bawaslu, kan? Itu lebih menghantam lagi beli menoho gitu kan. Tapi itu adalah sesuatu yang wajar yang harus kita pahami, kita terima ya. Iya. Karena nama lembaga kami adalah Bawaslu, Iya. Badan Pengawas Pemilu kan begitu. Nah, kira-kira persepsi publik ya berarti kerja kita kaitannya pemilu saja. Kan, Iya. begitu. Mengawasi gitu kan? Mengawasi. Nah, inilah kemudian ide dari kegiatan hari ini kan gitu. Apa yang dilakukan Bawaslu pasca pemilu, pasca pilkada. Iya. Nah, untuk menjawab pertanyaan publik ini, maka kita perlu kembali kepada undang-undang yang menjadi dasar kelahiran dari Bawaslu itu sendiri. Oke. Yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, di pasal 101 itu Ya. memuat tugas, wewenang dan kewajiban yang harus dilakukan oleh Bawaslu. Ya. Nah, ada 3 hal di situ yang saya pikir tidak hanya harus kita lakukan di masa pemilu dan pilkada saja, tapi juga sepanjang waktu. Yang pertama tentunya adalah Bawaslu itu punya kewajiban untuk melakukan pendidikan pengawasan atau sosialisasi pengawasan partisipatif. Yang ini Pendidikan, juga- sosialisasi, ya, pengawasan sosialisasi pengawasan partisipatif Oke. yang nanti kita terjemahkan dengan berbagai bentuk pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, sosialisasi pengawasan partisipatif ini tentunya tidak hanya kita lakukan di masa pemilu dan di masa pilkada. Oke. Di luar 2 tahapan itu tetap kita lakukan. Lakukan. Yang kedua adalah pemeliharaan daftar pemilih. Ya. Di daftar pemilih DPS tetap dan dan DPT tentunya di masa tahapan. Ya. Tetapi KPU punya program daftar pemilih berkelanjutan. Artinya pemutakhiran itu dilakukan tidak hanya di masa tahapan saja, tetapi juga di luar tahapan. Oke. Maka mereka memilih istilah itu daftar pemilih berkelanjutan. Daftar pemilih berkelanjutan. Oke. Atau ya. Nah, kemudian di luar itu di tugas Bawaslu itu ada ketentuan bahwa Bawaslu itu harus melakukan pencegahan praktik monopolitik. Monopolitik tentunya dilakukan atau terjadi pada masa tahapan pemilu dan pilkada, utamanya pada tahapan kampanye, kemudian pada hari tenang dan hari H. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah pencegahan itu hanya kita lakukan di tahapan? Nah, di dalam konteks inilah maka kami menerjemahkan namanya mencegah itu tidak hanya di masa tahapan. Kalau di masa tahapan adalah mencegah dan menindak. Oke. Nah, di masa non tahapan seperti saat ini maka kita perlu melakukan pencegahan praktik-praktik monopolitik. Nah, kenapa harus dicegah? Karena monopolitik itu marak ya. Ya. Sebagian besar politisi mungkin beranggapan tanpa ada praktek monopolitik mereka tidak akan menang. Ya. Jadi mereka harus melakukan berbagai hal, segala cara agar maksud dan tujuannya tercapai. Nah, maka perlu kiranya Bawaslu itu melakukan terobosan
upaya-upaya untuk mencegah praktik money politik. Berarti masih dalam rangka pencegahan terus ini ya? Pencegahan terus-menerus. Oke. Nah, tinggal kemudian bagaimana mekanisme, metode, cara yang kami lakukan untuk mencegah. Nah, kami sudah punya serangkaian program, serangkaian kegiatan yang nanti akan kita bahas, kita kupas satu persatu, Mas Darul. Oke, tuh, sahabat Gemilang, ternyata Bawaslu ini nggak cuma diem di kantor, gitu loh. Tidak makan gaji buta. Tidak makan gaji buta, kan. Ada banyak rangkaian dan juga tugas Bawaslu Kabupaten Magelang yang nanti juga akan diceritakan oleh Bang Habib. Apa saja yang sudah dilakukan dalam rangka pencegahan. Jadi pencegahan ini juga bukan hanya ketika tahapan pemilu ya, pasca pun juga tetap diberikan edukasi pencegahan. Betul gitu ya. Sekali. Oke, Om Hafid, ya Mas. yang mau ditambahkan Om, ini orang itu kan mendengar pencegahan itu kan, loh pencegahan itu kan hanya dilakukan ketika waktu tahapan saja. Ya betul. Kemudian kalau misalnya tahapan sudah selesai, apa yang mau dicegah? Kan ini. Kira-kira kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, seperti apa? Baik, betul Mas yang panjenengan sampaikan tadi. Memang image sebagian orang atau persepsi sebagian publik itu mempersepsikan bahwa yang namanya pencegahan itu ya pada saat tahapan saja, pada saat tahapan ansih. Tapi di dalam konteks yang lebih besar sebetulnya namanya pencegahan itu sebetulnya continue ya, berkelanjutan. Artinya selama kita masih hidup, upaya-upaya pencegahan itu harus terus dilakukan guna meminimalisir adanya terjadinya pelanggaran. Lawong sudah kita lakukan pencegahan saja, terkadang masih saja ada pelanggaran, apalagi kalau tidak ada sama sekali pencegahan, tentu pelanggaran akan semakin cetowelo-welo lah bahasanya Pak Ketua. Kalau dibiarkan saja, kalau tidak diadakan upaya preventif, tentu pelanggaran itu akan semakin banyak dan masif. Nah, dalam upaya meminimalisir atau menihilkan bahkan pelanggaran itu, kami punya kewenangan untuk melakukan pencegahan adanya pelanggaran, baik pada tahapan pemilu maupun pada tahapan pemilihan, atau kalau dalam bahasa publiknya lebih dikenal dengan kata pilkada. Pilkada, ya. Oke, berarti pencegahan yang dilakukan pasca pemilu ini juga nanti harapannya akan berdampak positif di pemilu yang akan datang. Iya, jadi ini kan pemilu pilkada 2020 sudah selesai. Sudah selesai. Tahapan sudah selesai. Bupati, gubernur sudah dilantik, wali kota sudah dilantik. Nah, tentunya kita mulai menggarap publik atau masyarakat. Misalnya adalah pada pemilih pemula, pada kelompok-kelompok termarginalkan, yang kemarin mungkin belum tersentuh atau belum tergarap dengan baik. Ya tujuannya apa? Tentunya untuk mendukung kesuksesan pemilu dan pilkada berikutnya. Bagaimana kemudian masyarakat ini tidak antipati. Perlu kita sadari bahwa sebagian masyarakat menganggap politik itu busuk. Politik itu jahat kan begitu loh. Karena mereka hanya melihat sepintas dari politik itu sendiri. Nah, maka kita perlu membangun kesadaran agar ya bagaimanapun politik adalah bagian dari demokrasi yang harus kita dukung, kita support bersama-sama. Jangan kemudian masyarakat menjadi apatis, kemudian tidak mau datang ke TPS. Alasannya salah satunya adalah itu ya. Betul sekali. Tapi ini ketika Bawaslu berada di tahapan pemilu ya, ketika ada di tahapan pemilu kan jelas wewenangnya ini. Tapi ketika itu sudah selesai, apakah wewenang itu masih ada dan kira-kira apa saja wewenang Bawaslu yang masih bisa terus dilakukan, Om Habib? Ya, kita tetap punya kewenangan, tetap punya tugas, punya kewajiban untuk melakukan edukasi politik. Misalnya tadi dikatakan Mas Hafid tadi bahwa kita bisa menindak, kan gitu. Tapi itu kan ketika tahapan kan gitu kan. Nah, ketika sudah selesai ini, apakah memang kewenangan itu masih ada atau seperti apa? Kalau kewenangan kaitannya tahapan tentunya kita sudah tidak punya ya, karena memang
tidak ada. Tapi ketika misalnya ada ASN yang kemudian melakukan tidak netral begitu, kemudian diproses di Bawaslu, kemudian lanjut ke BKN misalnya, kita punya kewajiban untuk memantau proses pelaksanaan putusan. Kita punya kewenangan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sudah mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kita masih bisa punya kewenangan itu misalnya. Tapi kalau misalnya money politik menindak tentunya sudah tidak karena ini sudah di luar tahapan. Jadi Bawaslu itu melakukan pengawasan sesuai dengan tahapan pemilu dan tahapan pilkada. Berarti memang sahabat Gemilang semuanya, Bawaslu Kabupaten Magelang pasca pemilu ini tidak hanya berdiam diri, ternyata masih banyak kegiatan termasuk pencegahan-pencegahan seperti yang sudah disampaikan tadi, dan itu memang sudah menjadi kewajiban dari Bawaslu ya, Bang Habib ya? Iya, betul sekali. Jadi ya tetap teman-teman setiap hari ya kerja, kita berangkat, ya kadang ya pulang malam, ya seringkali tetap aktif, cuma mungkin publik tidak tahu apa yang kemudian kami kerjakan begitu ya. Tapi ya tidak masalah, karena yang penting adalah kami bekerja, melakukan tugas dan kewenangan kami, dan mendorong tumbuhnya demokrasi di Kabupaten Magelang. Berarti rapat-rapat masih ada? Kegiatan-kegiatan, perumusan-perumusan apa yang ingin dilakukan itu masih dilakukan ya Om Hafidz? Iya, betul Mas, masih. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua tadi, pada prinsipnya kami Bawaslu, khususnya Bawaslu Kabupaten Magelang, karena memang kami mendapat mandat untuk bertugas selama 5 tahun, pasca tidak adanya tahapan baik pemilu maupun pilkada, kami tetap melakukan kerja-kerja yang berkaitan dengan kepengawasan secara khusus maupun kerja-kerja politik dalam arti kerja-kerja pengawasan pilkada maupun pemilu di luar tahapan yang ada. Nah, karena beliau ketua, beliau menyampaikan secara lebih global, secara lebih dalam. Sementara saya yang bertugas di divisi SDM mungkin bermaksud menyampaikan secara lebih in-look ya, ke dalam, menusuk. Lebih tajam. Oh, bukan. Internal lah, dari sisi internal kelembagaan kami, Bawaslu Kabupaten Magelang. Bagaimana panjenengan tanyakan tadi, rapat-rapat masih kami melakukan rapat koordinasi bulanan. Setidaknya yang rutin ada 2 rapat koordinasi bulanan. Pada awal bulan kami melakukan rapat untuk membahas realisasi program kerja, kemudian juga evaluasi program kerja yang sudah dilakukan. Oke. Sebelum nanti tadi Pak Ketua Bang Habib sudah mengatakan bahwa program yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Magelang ini banyak banget ya. Banyak banget melakukan ini, melakukan itu dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita lebih tajam kayak Om Hafidz tadi, sebelum kita lebih tajam ke dalam, kita simpan dulu. Kita simpan dulu sejenak, karena memang sebentar lagi ada pariwara yang ingin menyapa Anda. Dan sahabat Gemilang, jangan lupa untuk Anda yang pengen bertanya, mumpung ada Bang Ketua dan juga Om Hafidz selaku Kordiv SDMO dan juga Diklat Bawaslu Kabupaten Magelang, Anda bisa menyampaikan pertanyaan di 081578968968, atau Anda juga bisa mention di Instagram kami @radiogemilang968fm, atau Anda juga bisa menyaksikan live YouTube kami di Gemilang FM Official. Kita rehat sejenak, Bang Habib. Siap. Bang Hafidz? Siap. Oke, monggo. Kalau ada teh nanti bisa diminum dulu tehnya. Terima kasih sebelumnya, Mas. Dan tetap stay di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Siang hari ini Anda masih stay bareng Dharma Wijaya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Masih bersama dengan Bawaslu Kabupaten Magelang, dan masih bersama dengan 2 narasumber, Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang Bapak M. Habib Saleh, dan juga Kordiv SDMO dan juga Diklat Bawaslu
Bapak Muhammad Hafidz ya. Dan tentunya siang hari ini juga terima kasih untuk Anda yang sudah stay dan sudah mengirimkan pertanyaan melalui WA di 081578968968. Sebelum kita ke pertanyaan, Bang Habib tadi udah janji mau menjelaskan atau memberikan informasi apa saja kegiatan-kegiatan yang sudah atau mungkin akan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Magelang. Saya dengar-dengar ada juga pembuatan film pendek, ada juga peluncuran buku. Nah, detailnya seperti apa, Bang Habib? Silakan. Ya, terima kasih. Saat ini Bawaslu Kabupaten Magelang itu sedang punya gawe besar begitu ya, di non tahapan. Kita saat ini sedang proses syuting ya, pengambilan gambar terkait dengan cikal bakal Desa Apu. Cikal bakal Desa Apu. Oke. Kebetulan salah satu dari perwujudan terobosan kegiatan Bawaslu melakukan pencegahan praktik money politik adalah kita membuat desa anti politik uang dan desa pengawasan. Di Jawa Tengah jumlahnya sudah ratusan, mungkin kalau se-Indonesia jumlah desa Apu sudah ribuan begitu ya. Karena ini menjadi program unggulan dari Bawaslu dalam upaya mencegah praktik-praktik money politik. Nah, dan yang menarik adalah Desa Apu ini cikal bakalnya dari Kabupaten Magelang. Oh, cikal bakalnya. Cikal bakal bibit kawit idenya itu dari Kabupaten Magelang. Bukan dari kabupaten lain. Bukan dari kabupaten lain. Dari kamilah yang kemudian memulai. Nah, jadi ini diawali pada tahun 2017. Saat itu kami baru saja dilantik di Bawaslu, kemudian kita dihadapkan pada persoalan money politik. Kita ditanya begitu sejumlah politisi kaitannya maraknya praktik money politik. Tidak hanya di Magelang tapi juga di daerah lain. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kira-kira kenapa banyak praktik money politik? Apa yang kemudian bisa dilakukan oleh Bawaslu? Nah, dari sini kemudian kita mencoba menggali akar persoalan money politik. Nah, ternyata dari kajian kami bahwa sekeras apapun kita menerapkan regulasi untuk memberantas money politik, tetap akan sulit memberantas tuntas. Kenapa? Ini kaitannya dengan niat dan kesempatan. Niat dan kesempatan. Tidak ada kesempatan ketika ada niat tetap dilakukan. Nggak ada niat kok ada kesempatan, ya dilakukan. Bisa jadi dilakukan. Apalagi ada niat, ada kesempatan. Terjadilah praktik-praktik itu. Nah, dalam hemat kami, maka kemudian kita tidak hanya harus melakukan sosialisasi, tidak hanya harus kemudian melakukan penanganan pelanggaran, tetapi kita perlu mengubah persepsi publik. Orang menganggap dalam politik itu money politik hal yang wajar. Nek ora ono duit ora nyoblos. Nek ora ono duit ora nyoblos. Sudah lumrah. Maka biasanya orang menginprestasikan itu seperti itu. Maka kemudian muncul istilah NPWP. Nah, nomor piro, wani piro. Ora ono we, ora nyoblos. Nah, sering kalau di warung kopi, kemudian di warung kaki lima, di warung kucingan itu kita mendengar percakapan orang. Gitu ya. Aku oleh semene amplop. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5 gitu. Mengerikan sekali kan, satu orang itu bisa mendapat lebih dari 5 amplop. Artinya apa? Setiap satu suara itu dihargai ratusan ribu, mungkin jutaan kan begitu. Nah, dengan demikian maka teman-teman kita para politisi ini untuk menjadi seorang anggota dewan itu harus perlu mengeluarkan biaya politik yang sangat besar sekali. Kalau di 2004 itu mungkin sekitar 400-an juta. 400 juta? Ya, 400 juta saat 2000? itu ya. Sekitar 2014. 2014. Di 2019 itu curhat teman-teman itu habis sekitar 700, 800 sampai 1 miliar.
Di pemilu sekarang rata-rata habisnya di atas 1 miliar. Di atas 1 miliar. 1,5, 2 miliar, ada yang 2,5, ada yang katanya 3 miliar. Oke. Belum mesti tadi kan. Iya. Nah, biaya politiknya itu sangat tinggi sekali. Nah, dari pemikiran kami saat itu di tahun 2017, maka kita perlu mengubah arus ini. Wacana publik itu harus kita luruskan. Pola pikirnya? Pola pikirnya harus kita luruskan. Kalau kita meminjam istilah Jaya Suprana adalah ada keliru monologi. Keliru monologi, ya. Ya. Sebuah kekeliruan, sebuah kesalahan yang kemudian dianggap wajar karena wis biasa. Nah, maka kemudian kami, saya, Bu Aini, Pak Fauzi itu kemudian berpikir apa yang bisa kita lakukan. Nah, selain dengan pengawasan, penanganan pelanggaran, maka kita perlu mengubah mainstreamnya. Sudut pandangnya itu harus kita ubah. Dari kemudian masyarakat yang mendukung menjadi masyarakat yang menolak. Minimal orang melu nompo. Iya, minimal seperti itu ya. Minimal orang melu nompo. Maka kemudian kita cetuskan program Kampung Anti Moneypolitik. Itu kita sebut Kampung Anti Moneypolitik atau KAM gitu ya. Oke. Gitu ya. Ini pertama kita deklarasikan pada 31 Desember tahun 2017 di Sawangan. Berarti Anda masih putaran pertama di Bawaslu ya? Masih ad hoc saat itu ya? Iya. Oke. Masih ya ad hoc. Kemudian kita deklarasikan yang kedua itu di Mertoyudan, di Pandean, Dusun Pandean. Ya. Dan Dusun Pandean, Mertoyudan itu bahkan satu yang meresmikan adalah Pak Abhan selaku Ketua Bawaslu RI. Dalam sambutan beliau mengatakan bahwa ini pertama kali beliau melantik atau mendeklarasikan gerakan Kampung Anti Moneypolitik. Nah, dua dusun ini kemudian menjadi sorotan publik. Kok wani kan begitu loh. Mendeklarasikan kok itu. Wani mendeklarasikan Kampung Anti Moneypolitik. Sejumlah tokoh yang saat itu kami ajak bicara, ajak diskusi, hampir semua menyaksikan. Ora iso, Bib, ora iso. Ini sudah menjadi pandangan publik, tradisi kan gitu loh. Nek rano duit ya ora politik kan kira-kira begitu. Tapi kamu kemudian tetap semangat mendeklarasikan ini. Nah, kemudian Pak Abhan ini mengutus tim gitu ya. Tim untuk menilai, menguji apa yang kami lakukan. Nah, dari kemudian mereka merekomendasikan perlu ada pendataan yang lebih bagus. Artinya kita tidak sekedar deklarasi. Terus sudah? Tapi ada merawat dan kemudian ada data. Siapa di kampung itu yang kemudian ikut menjadi anggota. Nah, dari ide ini, hasil evaluasi Bawaslu RI ini, kemudian kami punya gagasan yang lebih besar lagi. Membentuk keluarga anti moneypolitik. Dari dusun kita turunkan ke keluarga. Jadi artinya apa? Ya, kita melatih, mengajak keluarga-keluarga anti moneypolitik. Harapan kami adalah mereka ini ikut sosialisasi. Untuk sosialisasi kepada publik, kepada masyarakat tidak menerima moneypolitik. Minimal di keluarga. Mereka tidak ikut menerima. Minimal tidak menjadi bagian. Maka di pemilu 2019 itu rekrutmen Panwascam kita tambahi syarat. Apa itu? Yakni merekrut 10 keluarga anti moneypolitik setiap 1 orang. Rekrutmen PKD Panwas Desa kita tambah syarat. Sanggup nggak kamu merekrut 10 orang, 10 kakak setiap 1 PKD? Demikian juga setiap pengawas TPS kita berikan kewajiban untuk merekrut 10 orang per kakak dalam 1 TPS. Sehingga ada 10 kakak per TPS kali jumlah TPS Kabupaten Magelang. Nah, kita dapatkan angka yang luar biasa, yang fantastis untuk ikut program menolak politik uang. Totalnya pada waktu itu ada berapa? Sekitar 40.000 sekian. Dan itu terdata sampai ke alamat, nama keluarganya, anggota keluarga, valid ya berarti alamat, kemudian sampai kepada kakaknya.
kita punya data KTP dan KK. Dan ini dulu kita buka secara terbuka lewat Wascam, Wasdes, kemudian pengawas TPS, dan juga kita buka di forum-forum, misalnya ada forum di pasar, ada orang di pasar, kemudian ada orang jalan pagi, ada di mana kita buka. Dan animo cukup tinggi saat itu. Luar biasa. Ya, itu bagian dari ikhtiar. Itulah kemudian kita membentuk kampung anti money politik, keluarga anti money politik, yang di kemudian hari program ini kemudian disempurnakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menjadi Desa Anti Politik Uang atau Desa Apu. Berarti awalnya itu namanya bukan Desa Apu ya? Namanya bukan Desa Apu, tapi Kampung Anti Money Politik, Kampung Anti Money Politik dan Keluarga Anti Money Politik. Jadi prosesnya begitu, cikal bakal bibit kawitnya. Bang Hafid, ya, Mas, tadi diceritakan penentuan pertama itu ada 2 dusun loh ya, 2 dusun ya Om Hafid tadi ya. Nah, tentu ketika memilih 2 dusun ini juga penuh rintangan ya Om Habib ya. Tidak semudah apa yang dibayangkan, tidak termasuk semudah yang dibayangkan. Iya. Termasuk tadi sudah ada legitimasi orang mungkin lah, Bib. Orang mungkin gitu. Nah, jenengan melihat fenomena ini dengan dibandingkan dengan yang sekarang, bagaimana meneruskan kegiatan Desa Apu ini, Om Hafid? Baik, jadi kalau dalam tempo yang saat ini akan kami lakukan, kami sudah melakukan kembali merefresh kembali inventarisasi data tersebut. Nah, setelah itu kami membuat semacam timeline atau jadwal, schedule untuk nanti kami silaturahmi ke Desa Apu dan juga Desa Pengawasan. Ini menarik. Artinya tidak hanya sekedar dibentuk, ya kan? Terus dicolke wes sakarmu arep kepiye, tetapi harus dilakukan pengawasan juga. Iya, kami melakukan terus jalinan silaturahmi sebagai salah satu upaya kami untuk merawat sekian banyak desa anti politik uang dan juga desa pengawasan yang ada di wilayah Kabupaten Magelang. Oke. Begitu, Mas. Oke. Nah, kalau saat ini Om Om Habib atau Om Hafid nanti yang mau menanggapi, kendala apa yang masih terjadi ketika melanjutkan program ini Desa Anti Politik Uang ini? Masih ada kendala apa Om? Silahkan. Ya, sampai ke pilkada ini Bawaslu Kabupaten Magelang itu punya 48 desa anti politik uang. 48 yang ini ya. Tersebar di seluruh kecamatan begitu ya. Nah, tersebar. Nah, di dalam ini proses yang kemudian kami lakukan adalah kami silaturahmi. Karena saatnya adalah masa efisiensi, tidak ada anggaran untuk kegiatan. Tapi kemudian kita juga tidak boleh menyerah, apalagi berpangku tangan, berdiam diri menunggu tanggal muda. Gitu. Kita sudah sosialisasi, kita sudah mendeklarasikan, maka kita perlu merawat Desa Apu ini. Nah, tinggal pertanyaannya adalah bagaimana cara kita merawatnya kan? Iya, betul. Nah, kami merawat Desa Apu ini dengan kami secara rutin mengirimkan misalnya buku yang kami tulis, buletin yang kami tulis, ini kita kirimkan sehingga mereka ini tetap update ya, kaitannya dengan program Bawaslu, dengan program Desa Apu, kan begitu. Nah, kemudian kami kemarin sudah melakukan rapat pleno, kita dari 48 Desa Apu ini akan kita kunjungi semua. Ini bagian dari kita merawat. Nah, proses kita merawat ini nanti kita sesuaikan dengan agenda lokal. Nah, di masyarakat itu kan ada kegiatan merti desa. Ada saparan, ada sawalan, ada ruahan. Nah, tentunya ketika masyarakat punya gawe, kami akan bersilaturahmi. Kemudian kita berdiskusi dengan masyarakat, bagaimana perkembangan demokrasi di desa, bagaimana proses politik di desa, bagaimana kemudian pendidikan politik apa yang bisa kita lakukan di masyarakat. Nah, ini kita sesuaikan dengan masing-masing desa. Harapannya adalah masyarakat di desa itu bisa melihat apa kendala di lapangan.
apa yang harus mereka lakukan, apa yang mereka butuhkan. Maka dalam setiap kegiatan Desa Apu ini kita selalu punya yang namanya sosialisasi, kemudian FGD. Ya. Jadi masyarakat kita minta untuk menyampaikan problem dinamika di desa. Oke, berarti dinamika atau perkembangan yang terjadi, permasalahan yang terjadi itu memang langsung dari masyarakat. Langsung ya? di masyarakat. Oke. Jadi problem apa di desa, kemudian ini kita minta mereka untuk mencatat begitu, kemudian dicarikan solusinya. Kemudian kita kaji, kita carikan solusinya bareng-bareng. Solusi publik maupun solusi menurut regulasi. Betul. Nah, inilah kemudian kita mencoba memperkaya. Iya. Kadang-kadang orang melihat perbedaan itu sebagai sebuah permusuhan. Aku beda Pak Afid kan gitu loh. Padahal perbedaan adalah rahmah. Kan, iya. Rahmat. Nah, maka kemudian kita Tapi namanya kok disama-samakan? Kebetulan. Habib dan Hafid. Oh iya, iya. Tapi kebetulan yang positif, Mas. Kebetulan yang positif. Nah, problemnya apa? Nah, tadi kembali kepada pertanyaan. Problemnya apa? Tentunya problem adalah masyarakat Magelang itu termasuk yang homogen. Iya. Kemudian kita punya wilayah yang sangat luas. Iya. Terdiri dari berbagai macam desa, berbagai macam dusun, dan satu desa itu bisa terdiri dari 5.000, 7.000 orang. Iya. Kita tentu tidak mungkin satu desa menjangkau 5.000 orang. Betul. Dalam satu pertemuan mungkin hanya 100 orang. Iya. 200 itu sudah tidak maksimal. Iya. Artinya apa? Nah, maka kita akan sulit menjangkau sampai ke ranah keluarga-keluarga ini. Karena geografinya yang sulit. Iya. Kemudian apalagi di daerah-daerah pegunungan. Ya. Nah, kita sulit menjangkau sampai kepada seluruh masyarakat karena jumlah penduduk kita 1,3 juta. Ya. DPT kita 1 juta. Tentu tidak mungkin kita menjangkau sampai orang per orang. Per orang, ya. Nah, maka perlu solusi. Apa solusinya kan begitu? Kita membuat buku, kita membuat buletin, kita podcast, termasuk acara hari ini adalah ikhtiar Bawaslu. Terima kasih Radio Gemilang sudah fasilitasi untuk menjangkau seluruh penggemar Radio Gemilang. Yang ada di pelosok. Ya. Apakah itu cukup? Belum. Durung, Mas. Nah, maka kita gencar membuat acara di medsos. Oke. Ya, kita buat flyer, kita buat film, kita buat siaran-siaran yang ini untuk menjangkau publik. Semakin banyak yang mengakses internet, mengakses medsos, mengakses produk-produk kami, insya Allah semakin banyak yang tercerahkan. Amin. Jadi ini menjadi jariah kita semuanya, termasuk jariah Radio Gemilang. Iya. Baik. Yang sudah memfasilitasi kami untuk menyapa. Dan gratis gitu. Dan gratis. Ini kan bukan dalam rangka memfasilitasi Bawaslu gitu kan. Tetapi memfasilitasi Om Hafid supaya bisa tampil. Kan gitu kan. Al-Fatihah. Matur suwun. Baik. Terima kasih yang sudah gabung di 081578968968. Halo, selamat siang, Bang Arianto yang ada di Salaman. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Untuk Bawaslu Kabupaten Magelang, desa yang sudah memproklamirkan menjadi desa Apu, tapi ternyata masih terdapat politik uang di situ. Apa yang akan dilakukan Bawaslu dan apakah gugur terkait deklarasi anti politik uang di desa itu? Monggo. Ya. Pak Ketua ini kayaknya. Dari Salaman. Salaman. Ya? Salaman itu kita punya desa Apu, kita punya desa pengawasan. Ya. Dan kebetulan di pilkada kemarin ada beberapa kasus laporan money politik di Salaman. Salaman. Ya. Salaman itu terjadi, meskipun beda desa ya. Ini yang ditanyakan, kalau sudah deklarasi kok ternyata di desanya itu masih ada. Apakah deklarasi itu batal atau predikatnya sebagai desa Apu itu hilang kan gitu? Iya, saya pikir tidak begitu. Ini harus kita lihat secara dewasa, secara bijak bahwa desa Apu ini menjadi bagian dari proses. Tidak serta-merta ketika kemudian sudah deklarasi desa Apu, kemudian ternyata ada praktik money politik yang lolos, yang kemudian ini menggugurkan. Tidak begitu. Karena deklarasi ini kan dilakukan oleh kepala desa, kemudian oleh tokoh masyarakat yang itu mewakili desa. Sementara
warga dalam satu desa, pemilihnya itu kan ribuan. Ya. Yang mungkin tidak ikut sosialisasi, yang mungkin tidak tahu, yang kemudian atau karena faktor-faktor lain menjadi pelaku atau penerima. Apakah ini kemudian batal? Saya pikir tidak batal. Hanya ini adalah bagian dari proses yang kemudian harus mendorong kita bersama untuk bersama-sama memberikan kesadaran, untuk bersama-sama membangun. Ini loh masih ada kekurangan kita, masih ada praktik, kita perbaiki. Lain kali kita tolak politik. Berarti memang harus bersama-sama gitu ya? Harus bersama-sama. Bagian dari proses. Yang harus kita pandang secara dewasa dan bijak. Berarti tidak gugur statusnya sebagai desa anti politik uang, tapi memang harus bersama-sama hal itu dicegah supaya tidak terjadi ya. Iya. Itu. Dan saya punya pengalaman menarik Mas Dharma. Ini di Pandean ya, di Dusun Pandean pada pemilu. Ini Pandean yang Mertoyudan tadi? Pandean Mertoyudan. Pada pemilu 2019 mereka mendeklarasikan desa abu. Nah, setelah pemilu saya dikomplain itu ya, Pak, salah satu ketua partai yang mengatakan gara-gara Pandean ini dideklarasikan sebagai kampung anti monopoli politik, duitku rapayu. Saya tuh ngasih uang nggak diterima gitu kan. Ini gara-gara kamu ini, saya nggak bisa menang kan. Oke. Ini masuk akal juga, masuk akal. Disampaikan langsung oleh ketua partai. Yang berarti kan valid, yang dia ketua partai dan dapilnya juga di situ. Nah itu satu. Kemudian beberapa waktu kemudian saya ketemu salah satu pemilih dari TPS tersebut. Ini kebetulan ketemu di Rumah Sakit Muntilan, tidak sengaja, dia cerita, Mas Habib, kemarin toh saya mau dikasih uang. Kapan itu? Ya pemilu kemarin, udah diterima enggak? Enggak saya terima. Masuk sudah jadi kampung anti monopoli itu kok saya menerima uang? Saya enggak terima kan itu. Nah, ini kan dua cerita yang berbeda. Satu dari calegnya, yang kedua dari masyarakat yang mau diberikan begitu loh. Nah, ini kan jumbo ya, ada tumbuh ketemu tutup. Orang yang bercerita bertolak belakang ya, yang ini menyampaikan artinya apa? Saya berkeyakinan bahwa di desa itu pada 2019 program kampung anti monopoli politik berhasil. Iya. Ada statement seperti itu kok. Ada statement dari dari calegnya dan kemudian dari masyarakat yang dikasih. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Pertanyaan berikutnya. Ada Bu Hari di Candi Mulyo. Bang, betul, memang sudah tidak ada uang, tapi sekarang bagi-baginya sembako. Gimana? Bu Ari, silakan Bang Hafid atau Bang Habib. Apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi kan bagian dari upaya atau ikhtiar kami selaku penyelenggara untuk menihilkan adanya politik uang. Politik uang itu maknanya ternyata meluas, Mas. Meluas. Ini kan bukan mungkin ini yang desa desa apu, Mas. Desa apu anti politik uang, tapi kan bukan anti politik beras. Kan itu. Gimana, Om? Ya, ini kan bagian dari upaya atau ikhtiar kami untuk katakanlah bahasa menterengnya itu pendidikan politik kepada warga, supaya demokrasi di negara kita khususnya di Kabupaten Magelang itu tidak hanya ditopang oleh 3 pilar, uang, fulus, dan duit. Nah, sama saja yang sejatinya adalah destruktif, merusak ketiga-tiganya. Ketika diembelkan. Apalagi uang sih memang digunakan atau perlu, kita semua orang butuh uang. Tetapi ketika ditempelkan dengan kata politik, ternyata itu menjadi destruktif. Dan sekarang politik uang itu maknanya justru atau implementasi di lapangan justru malah melebar seperti disampaikan tadi. Ada sekarang namanya sembako. Itu juga bagian dari upaya kami. Itu juga termasuknya tetap di politik uang seperti itu. Tinggal nanti prosesnya ataupun, ada menjanjikan, ada mengintimidasi atau seperti apa ini? Ya, proses pemberiannya seperti apa? Tidak bisa kemudian secara yuridis tidak kemudian langsung kita vonis itu sebagai bagian dari politik uang. Tapi realitas di masyarakat memang sekarang sudah
lebih beragam, Mas, ya. Bukan hanya uang saja, Pak Ketua. Solusinya diterapkan, kemudian ada apa namanya? Ada satu peralihan gitu kan, ada satu solusi lagi keluar kan gitu. Jadi misalnya anti politik uang nggak boleh, ya wes gak sembako gitu. Besok sembako nggak boleh, ya wes nggak apa kan, itu pasti ada seperti itu Om Habib. Ya, sebetulnya maknanya itu tidak sesempit itu ya, bahwa kemudian itu hanya uang. Karena dalam praktiknya adalah ya beras. Di Pilkada 2024 kemarin itu kami menangani dugaan politik uang yang bentuknya beras. Ini terjadi di Ngerabak. Dan ini sudah kita proses di Pilkada 2024 kemarin. Kemudian di Pilkada 2018 kita menangani dugaannya adalah bentuknya teratak. Oh, barang ya? Ya, barang. Kan bisa barang lainnya. Kan, begitu. Kemudian di pemilu 2019 itu juga ada dalam bentuk lain itu kan, sembako juga saat itu, di Salaman juga dilalai itu kan itu. Jadi maknanya tidak hanya uang, tapi juga pemberian kan, bentuknya adalah pemberian. Bahkan tidak hanya dalam bentuk barang, menjanjikan pun sudah termasuk tidak boleh. Ketika misalnya aku jadi tak kayak A, B, C, D, Z misalnya. Nah, menjanjikan itu juga tidak boleh. Bu Ari, bukan hanya uang, bukan hanya barang, menjanjikan pun juga nggak boleh, Bu Ari. Nah, ini menarik, pada pemilu 2019, ada seorang caleg itu konsultasi ke Bawaslu. Kemudian menemui saya, dia akan membuat kontrak politik. Karena kebetulan di masa kampanye, dia kampanye kan kalah saing dengan calon lainnya. Kemudian dari sisi perolehan suara di hitungan-hitungan dia itu tertinggal kan begitu. Nah, maka kemudian yang bersangkutan ini membuat terobosan. Dia akan melakukan kontrak politik. Yakni terpilih kok tak wahi A, B, C, D, dia terpilih begini-begini. Nah, ini dikonsultasikan pada kami. Boleh atau jawaban enggak kami gitu? adalah kami tidak boleh. Karena ini kan bentuknya ya menjanjikan. Kan, begitu. Tidak harus kemudian money politik diberikan dalam bentuk barang. Tapi menjanjikan itu juga termasuk yang terlarang. Maka kemudian kami melarang yang bersangkutan ini untuk membuat kontrak politik. Janji-janji itu tidak boleh. Ya, jadi jangankan dalam politik, laki-laki pun dilarang menebar janji loh. Jangan terlalu banyak janji loh, Mbak Fit ya. Jadi janji Joni kan, jadi judul film. Jadi PHPU nanti. Bu Ari, itu ya, janji pun ternyata juga tidak diperbolehkan ya. Baik, kita sudah sampai di sesi akhir. Waduh, kayaknya ini baru mulai panas. Baru mulai panas ini. Tapi waktunya habis. Oke, closing statement. Om Hafid dulu. Om Hafid dulu sebelum Om Habib. Apa yang ingin dilakukan atau apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Magelang? Om Hafid. Baik, pertanyaan bagus sekali, Mas. Jadi saya sedikit menambahkan apa yang saya sampaikan di awal saya tadi menjawab pertanyaan panjenengan, bahwa selain rapat koordinasi program kerja, kami juga sebagaimana diamanatkan atau dimandatkan oleh regulasi, kami setiap minggu, tepatnya pada hari Rabu, melakukan rapat pleno di internal kami, di internal Bawaslu Kabupaten Magelang. Banyak hal kami bahas, kami putuskan, dan juga kemudian kami buat dalam bentuk berita acara. Jadi dari hasil rapat pleno itu kami buat menjadi berita acara. Dan kami sampaikan kepada pimpinan, dalam hal ini adalah Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Nah, selain itu bagian dari tanggung jawab, karena Bawaslu ini adalah lembaga publik, bagian dari tanggung jawab kami, pertanggungjawaban kami kepada publik, kami juga mempublikasikannya dalam bentuk buku. Jadi kerja-kerja pengawasan kami selama ini kami munculkan atau kami wujudkan dalam bentuk buku. Bentuk-bentuk yang lainnya tentu banyak. Misalnya ketika silaturahmi dengan beberapa desa APU, kemudian dengan adik-adik mahasiswa, adik-adik pelajar, kami menyampaikan informasi terkait dengan aktivitas kami. Dan juga selain pendidikan politik sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua. Nah, pada pemilu yang lalu, pemilu 2024, kami juga sudah menerbitkan buku. Nah, untuk pasca atau setelah pilkada ini kami
berencana menerbitkan setidaknya 3 judul buku. Ada 3? Iya, betul Mas. Nah, itu bagian dari laporan atau pertanggungjawaban kami kepada khalayak atau kepada publik. Buku yang pertama itu untuk memperingati 7 tahun Bawaslu Kabupaten Magelang. Oke. Nah, buku yang kedua adalah buku yang berjudul Jelaga Pilkada. Jelaga Pilkada. Jelaga itu angus ya? Noktah. Angus. Nah, Angus, kurang lebih ya. noktah atau bercak-bercak dari pelaksanaan Pilkada 2024 yang lalu. Yeah. Nah, buku yang ketiga adalah buku Senarai Kisah Pengawas Pilkada. Apa? Oh. Senarai Kisah Pengawas Pilkada. Okay. Kata senarai memang tidak lazim digunakan, Mas. Yeah. Tapi di dalam KBBI memang ada kata itu. Saya dengarnya malah senerek ya itu. Oh, senerek itu salah satu makanan kesukaan. Iya, ternyata senarai. Nyosop senerek. Iya, jam-jam makan siang itu kok dengar senarai jadi senerek gitu. Oke, terus? Ya, itu Mas beberapa hal yang bisa saya sampaikan, mungkin Pak Ketua closing statement atau menambahkan. Oke, ini kayaknya hostnya jenengan aja dia Pak Fit. Oke, silakan Pak Ketua. Ini perintah senior ya. Oh, perintah senior. Saya agak grogi di hadapan panjenengan, jadi sampai keliru ngomong closing statement sekarang. Monggo, silakan. Iya. Kami itu sudah selalu mengawasi ya Bawaslu. Mulai dari kami sebagai wartawan dulu, kemudian saya sebagai pengawas pemilu. Ada benang merah problem yang kita hadapi di lapangan. Dan menurut hemat kami, sependek pengetahuan kami adalah problemnya adalah karena literasinya rendah. Minimnya literasi. Literasi. Masyarakat kita itu malas membaca. Yang mereka mau adalah mendengar dan menonton. Instan ya? Instan saja. Jadi mereka sukanya ya nonton sinetron, nonton berita. Gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi problem di masyarakat kita. Yeah. Kenapa kemudian banyak pelanggaran pemilu? Karena mereka malas membaca. Yeah. Jangankan masyarakatnya, teman-teman kita di partai, kemudian LO, kemudian caleg itu malas membaca regulasi. Jadi seringkali ya ketika mau ada kegiatan atau ada ini baru kemudian mereka tanya. Iki untuk di murah, gitu. Malam hari H Pilkada kemarin, begitu mulai muncul dugaan money politik, kemudian mereka mulai mewacanakan TSM begitu ya. Ketika mereka membuat status di WA, di Facebook, ternyata mereka belum tahu apa itu TSM. Apa itu syarat-syarat TSM. Iya. Saya tidak ingin menyoroti itu, tapi ini menjadi salah satu indikasi bahwa memang secara umum masyarakat kita itu literasinya rendah. Nah, maka kemudian apa yang harus kita lakukan kan begitu. Agar apa ya? Budaya bacanya meningkat, mereka paham regulasi, paham demokrasi, sehingga ibaratnya permainan sepak bola, wis ngerti aturan main. Iya, gitu. Betul. Tidak kemudian sudah mau mengegolkan, baru baca ini syarat itu golnya apa ya. Nah, maka kemudian kami membuat 3 buku tadi sampaikan Pak Afid, ya Jelaga Pilkada itu untuk melihat nokta hitam selama tahapan pilkada. Betul. Kemudian Senarai Kisah dan juga 7 tahun Bawaslu mengawasi. Ini adalah tujuan kami untuk meningkatkan literasi. Nah, kemudian kepada masyarakat yang sukanya menonton, melihat, tidak suka membaca, kami membuat film. Ya. Ada film Cikal Bakal Desa Anti Politik Uang. Kemudian juga ada satu film lagi kaitannya dengan perjalanan kami. Nah, kemudian kawan-kawan atau sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, ini adalah bagian ikhtiar Bawaslu untuk meningkatkan literasi, meningkatkan kesadaran publik agar demokrasi di Magelang itu tumbuh. Kita semakin dewasa. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama meningkatkan budaya literasi. Bersama-sama kita melihat politik itu secara dewasa. Beda pilihan itu hal yang wajar. Beda partai hal yang wajar. Jangan kemudian kita bermusuhan. Nah, kami juga mengundang ini kepada para akademisi, para dosen,
bahkan para guru dan mahasiswa Ya. untuk meneliti proses dinamika dan hasil pemilu dan pilkada. Kenapa? Bawaslu itu punya hasil pemilu dan pilkada. Ya. Kita punya C1, kita punya ini, punya itu, kita punya hasil pengawasan, kita punya catatan pelanggaran. Yang ini itu jangan hanya dibiarkan ngendon di rak gudangnya Bawaslu. Ini bisa Anda berfungsi sebagai ya. masyarakat punya kewajiban untuk meneliti. Iya. Sehingga kita tahu di mana kekurangan kita, di mana kelebihan kita, apa yang harus kita lakukan. Hanya orang-orang yang tahu, yang kemudian mau berubah. Iya. Nah, sejauh ini kita banyak sekali menerima mahasiswa untuk penelitian, skripsi, tesis yang ini meneliti kami. Dan Terkait kami selalu dinamika terbuka. Terkait dinamika itu. Terkait dinamika ini. Oke. Kami selalu terbuka. Ya. Bahkan ketika kami harus dikritik misalnya, dicari golei kesalahan, ya enggak apa-apa, memang itu bagian dari proses dan akan memperkaya kami. Oke. Nah, silahkan warga Magelang, para mahasiswa, siswa, guru, akademisi untuk meneliti. Bawaslu Kabupaten Magelang siap mensupport. Kami punya tim PPID yang nanti siap membantu data. Silahkan untuk dieksplor dan jadikan ini bagian dari ikhtiar bersama menumbuh kembangkan demokrasi di Kabupaten Magelang. Oke, luar biasa. Ini adalah bagian bersama menumbuh kembangkan demokrasi di Kabupaten Magelang, ya kan? Tadi ada beberapa poin, yaitu mari kita tingkatkan literasi terkait dengan pendidikan politik dan dewasalah dalam memahami politik. Ini keren. Kata-kata mutiara hari ini dari Pak Ketua Bawaslu adalah dewasalah dalam memahami politik, gitu kan. Oke, luar biasa sekali lagi. Terima kasih Om Habib, Om Hafid, waktunya di kesempatan kali ini. Semoga sehat selalu. Dan apa yang menjadi cita-cita Bawaslu Kabupaten Magelang semua bisa terwujud dengan baik. Amin. Dimulai dari hari inilah. Sebelum masa tugas selesai, semoga semakin baik. Semoga semakin baik. Baik, luar biasa. Dan sahabat Gemilang, terima kasih untuk Anda yang sudah stay di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Sudah terjawab, sudah. Pemilu dan pilkada selesai, Bawaslu ngapain? Ternyata banyak banget rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Magelang. Dan kita kapan-kapan juga ingin ngobrol-ngobrol lagi terkait pemilu dengan Bawaslu Kabupaten Magelang. Siap ya Om Hafid ya? Oh, Insya Allah. Om Habib siap ya? Siap. Oke, luar biasa. Selamat siang. Mas Dharma. Oh, nunggu. Derek jauh. Kemudian kalau jenengan derek saya derek siapa gitu kan. Baik, terima kasih sekali lagi dan selamat berapa saja. Tetap stay di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.